penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Yahweh Elohim sesembahan Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Tuhan yang mengasihi kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan atas bimbingan Ruach HaKodes, pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu, dan kami telah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Menyunat Ayat seri yang kedua. Saya minta tolong Pastor Simeon untuk bisa bantu membacakannya. Ada beberapa ayat yang perlu dibaca dan ada yang saya baca sendiri. Ini merupakan seri yang kedua, menyunat ayat. Maksudnya apa? Maksudnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu menyunat ayat. Seri yang pertama, minggu yang lalu saya baru share, sebetulnya itu sudah pernah saya sampaikan tahun 2024, cukup lama. Tetapi belakangan ini Tuhan gerakkan saya untuk menyingkapkan tentang penyunatan ayat. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan, Pak Yakub itu umurnya baru berapa, kok sudah menyalah-nyalahkan LAI? Saya katakan kalau salah ya salah. Tahu enggak kalau LAI itu penerjemahnya orang-orang pinter? Ya tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kalau pinter itu enggak bisa salah? Saya tanya kepada saudara, orang pinter bisa salah enggak? Bisa. Nah, minggu yang lalu saya sampaikan dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Yang saya share sebetulnya itu sudah saya sampaikan tahun 2024. Nah, pagi ini saudara-saudara, saya mendapatkan WA tadi pada saat saya duduk di situ, datang dari koordinator pendeta-pendeta Indonesia di Amerika yang mengkoordinir sekitar hampir 200 pendeta Indo di USA. Dia mengatakan begini, saya sebetulnya tidak akan memention nama, tetapi karena orangnya memention nama saya akan mention, saya akan sebut juga. WA-nya begini, saya dapat dari Pastor Tony Paul Bastaman. Berani-beraninya LAI dibilang salah dan bahasa Ibrani hanya tahu sepotong-potong, sudah mengajar semua pendeta-pendeta, dan menganggap semua orang Kristen tidak mau memutuskan hubungan dengan Allah yang tertulis dalam Alkitab LAI dengan panggilan Yahweh adalah orang-orang sombong dan kurang ajar. Kata-kata tersebut banyak di YouTube yang oleh pimpinan saudara Tony Bastaman, yaitu saudara Sulistyo, yang bahkan kita akan kehilangan keselamatan karena sudah diberitahu bahwa Allah dalam Alkitab LAI itu bukan Allah, kita semua akan kehilangan keselamatan katanya. Karena Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab mengatakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dari api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini bukan kata saya. Carilah di YouTube banyak video dari pimpinan saudara Tony Bastaman yang mengatakan kita sombong dan kurang ajar karena tidak seperti saudara Tony Bastaman dibahas ulang dengan lantang memutuskan hubungan dengan Allah yang ada dalam Alkitab LAI. Di akhir zaman akan tampil nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini WA dari Pendeta Aven. Saya sebut nama. Pak Aven, bulan depan saya ke Amerika, tolong temui saya. Kita adu argumentasi. Ya, kalau saya salah, saya akan terjun dari Monas. Sungguh nekat yang nyata. Jadi ini merupakan mantan gembalanya Pastor Tony di GBI San Francisco yang sekarang menjadi pemimpin hampir 200 pendeta Indo di USA. Karena itu saya nanti akan berikan schedule saya ke Amerika. Bulan depan saya datang, tolong kita ketemu ya. Jadi jangan sampai menganggap saya mengajarkan ajaran sesat. Sekarang yang dimaksud sesat itu apa? Sesat itu ajaran yang di luar firman. Sedangkan apa yang saya sampaikan itu berasal dari firman berbahasa Ibrani. Karena itu saya ingin ketemu Anda, Pak Pendeta Aven. Itu saja yang saya mention supaya bisa temui saya di Amerika bulan depan. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Hanya itu saja. Yang menjadi pertanyaannya, Bapa siapa? Bapa Allah atau Bapa Yahweh? Penghilangan kata itu sangat membahayakan. Contohnya untuk yang minggu lalu saya share, yang sebetulnya sudah saya sampaikan tahun 2024 di dalam Roma 8 ayat yang ke-1, coba ditayangkan. Pastor Simeon bisa baca. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Hamasyah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, jadi dikatakan oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasyah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia memotong sampai di dalam Hamasyah Yeshua. Artinya kalau kita sudah mengenal Yeshua Hamasyah, tidak perlu hidup menurut roh, tidak masalah. Ini akibat dari pemotongan ayat, menyunat ayat. Yang saya maksud menyunat ayat itu bukan hanya dipotong, tetapi juga diubah-ubah tidak sesuai dengan aslinya. Orang yang sekolah S1, S2, S3, baik membuat skripsi, tesis, disertasi, kalau mengutip nama, tidak ada yang berani mengubah nama. Karena kalau mengubah nama, pasti akan disalahkan. Nah, saya membahas tadi yang dikatakan oleh Pendeta Aven, dikatakan
Semua orang Kristen tidak mau memutuskan hubungan dengan Allah yang tertulis dalam Alkitab LAI dengan panggilan Yahweh. Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu semua harus Yahweh? Tidak. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak mempelajari. Yang saya ajarkan kembali ke bahasa aslinya. Karena Allah di dalam kitab sucinya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu bisa berasal dari Elohim, bisa berasal dari Adonai, bisa berasal dari Yahweh. Jadi tidak semuanya harus Yahweh. Saya ada 60 lebih sanggahan. Tolong disanggah ulang. Jadi jangan hanya bisanya menyalahkan karena tidak sama dengan saya. Saya mengajarkan kepada jemaat serius. Saya tidak ingin jemaat tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi jangan hanya karena saya sebagai pemimpin, pendeta-pendeta seluruh Amerika, yang orang Indonesia yang ada di Amerika, lalu seenaknya memberikan statement, kita ketemuan itu lebih baik. Saya akan lanjutkan. Efesus 3 ayat yang ke-14, tadi kan dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini sudah tidak jelas, saudara-saudara. Bapa siapa? Bapa Allah atau Bapa Yahweh. Tetapi di dalam kitab Brit Kadasa, kita membuka di dalam Brit Kadasa, slide yang kedua, di sana berbunyi Alken Ekrea Albirkai Livni Avi Adonenu Yeshua Hamasya. Kalau diterjemahkan kata per kata, Alken oleh karena itu atau sebab itu, Ekrea aku berlutut atau aku menunduk. Al, yaitu atas atau di atas, birkai, lututku, livnei, di hadapan atau di depan avi. Avi ini bisa berarti bapakku, bisa berarti bapa. Karena avi juga bisa berasal dari struktur smikut, yaitu bentuk konstruktif. Adonainu atau Tuhan kita, atau Tuhan kita, Yeshua Hamasya. Nanti saya akan terangkan kenapa Adonenu bisa Tuanku, Tuhan kita bisa Tuhan kita. Jadi terjemahan bebasnya dari Efesus 3 ayat yang ke-14 adalah, oleh karena itu aku berlutut atas lututku di hadapan Bapa Tuhan kita, Yeshua Sang Mesias atau Yeshua Hamasya. Ini baru terjemahan yang tidak disunat. Sampai di sini saudara bisa paham artinya? Halo? Bisa ya? Artinya Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, maka Yeshua adalah Bapa. Di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24, tolong bisa dibacakan. Yohanan 8 ayat 24, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, yang ngomong Yakub Sulistyo atau kitab suci? Kitab suci atau Yeshua Hamasya? Yeshua Hamasya. Jadi bukan saya yang ngomong, ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah dia. Siapa yang dimaksud dia? Yahweh, bukan Allah. Jadi penyebutan penghilangan nama Yahweh itu mengacu kepada keselamatan atau tidak? Mengacu atau tidak?
mengacu. Karena kalau menghilangkan Yahweh, berarti kan tidak mengakui Yeshua adalah Yahweh. Betul enggak, saudara-saudara? Artinya ini berbicara tentang keselamatan. Kemudian Roma 10 ayat 13, kita dengarkan pembacaannya. Roma 10 ayat 13, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Kikal asyer yikra besem Yahweh yimalet. Bukan kikal asyer yikra besem Allah yimalet. Nggak ada itu. Jadi menghilangkan nama Yahweh berkaitan dengan keselamatan atau tidak? Berkaitan. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau tidak berkaitan soal keselamatan, untuk apa saya memperjuangkan puluhan tahun? Dan itu yang ngomong bukan Yakub Sulistyo, firman yang bicara. Makanya saya ada 60 sanggahan, pelajari dong. Jangan bisanya menyalah-nyalahkan, nggak mau belajar karena merasa sudah pinter. Saya kalau nggak mau belajar juga saya nggak akan ngerti. Saya bisa memahami karena saya belajar. Artinya mengandung keselamatan. Jadi jangan dianggap enteng. Arti dari penerjemahan, oleh karena itu aku berlutut atas lututku di hadapan Bapa Tuhan kita, Yeshua HaMashiach atau Yeshua Sang Mesias. Yeshua adalah Yahweh itu sendiri. Maka Yeshua adalah Bapa. Kitab suci tidak pernah menyatakan 3 pribadi ilahi yang berbeda. Kitab suci menyatakan Yahweh itu satu, satunya Echad, bukan Yahid. Kalau manusia itu Yahid. Dan ia sendiri yang turun menyelamatkan umatnya. Nah sekarang saya beritahu tentang Adonenu. Adonenu itu Adon anaknu, Tuhan kita. Kenapa diterjemahkan Tuhan kita? Karena Adon juga dipakai untuk menyebut Yahweh. Coba kita mendengarkan pembacaan di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Kejadian 15 ayat 2. Dan Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Di dalam kitab Tenak berbunyi, wa yomer Avram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri uven mesek beiti hub demesek Eliezer. Di sana menggunakan kata Adonai Yahweh. Jadi kata Adon itu bisa dipakai untuk Tuhan dan untuk Tuan. Jadi bukan hanya sebagai Tuan. Kalau Tuan itu Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau Tuan itu ya Tuan Yakub, Tuan Simeon, Tuan Irawan. Itu Tuan. Beda dengan Tuhan, tetapi kata Tuan Adonai itu disebut untuk Yahweh juga. Jadi untuk Pak Aven yang anti dengan nama Yahweh, tolong jangan lagi mengatakan haleluya. Katakan haleluya, ya. Karena itu lebih cocok. Kemudian kita lihat lagi penggunaan kata Adon di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-17. Keluaran 23 ayat 17. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki dari antaramu harus terlihat di hadapan Tuhan Yahweh. Salos peamim basama yerai kal zekurka el peni ha Adon Yahweh. Di sana menggunakan kata ha Adon Yahweh, ya. Jadi Adon itu dan Elohim itu sama-sama sebutan untuk Yahweh. Nah, bukti kalau Yeshua itu Bapa di dalam Yesayahu pasal 9 ayat yang ke-5 kita dengar bersama-sama.
Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini mengacu nubuatan untuk siapa? Untuk Yeshua. Ya. Kemudian Yohanan 14 ayat yang ke-9. Yohanan 14 ayat 9, Yeshua berkata kepada, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Ya, jadi Filipus tidak tahu kalau Yeshua itu wujud fisik daripada Bapa Yahweh. Ya. Jadi wujud fisik Tuhan itu kan roh, tidak nampak. Nah, supaya nampak dia berwujud fisik di dalam Yeshua HaMashiach itu. Lagi Yesayahu 43 ayat 10 sampai 11. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku, dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Siapa yang disebut aku di situ? Yahweh. Nah, Yeshua juru selamat atau bukan? Juru selamat, karena Yeshua itu Yahweh. Jadi ini bukan sekedar penghilangan nama, tetapi menyangkut keselamatan. Ya. Jadi di ayat itu dikatakan saat dan sesudah Yahweh tidak ada Elohim. Nah, Elohim ada berapa? 1, bukan 3. Elohim tidak pernah terbagi-bagi menjadi pribadi per pribadi. Kenapa orang berpikir ada istilah Tritunggal? Pokoknya kalau tidak Tritunggal berarti sesat. Tunjukkan satu ayat yang ada tulisannya Tritunggal. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Sungguh nekat yang nyata. Kenapa orang menggunakan Tritunggal? Sebetulnya Tritunggal atau Trinity itu diciptakan oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Jadi kalau keberapaan Tuhan, Tuhan ada berapa? 1, bukan 3. Ya. Dan saat serta sesudah Yahweh tidak ada Elohim. Siapakah yang disebut juru selamat? Yeshua. Kita buka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Maka Yeshua sama dengan Yahweh, sama dengan satu-satunya penyelamat, yaitu Bapa. Jadi kalau orang mengatakan Bapa Yeshua, itu tidak salah. Meskipun Yeshua dalam perannya di atas muka bumi lebih banyak sebagai putra atau anak. Bisa dipahami sampai di sini, saudara? Lah ya, yang tidak sekolah teologi saja bisa memahami, kok yang pemimpin gereja tidak bisa memahami. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Karena itu saya bilang, coba sanggahan saya dibuka, sanggah ulang. Jadi jangan mengatakan nabi palsu di akhir zaman. Anda yang nabi palsu di akhir zaman.
karena berusaha untuk menghilangkan nama Yahweh. Kitab Yirmiyahu kan mengatakan demikian, mengajar umat untuk melupakan namaku, kata Yahweh, itu nabi palsu. Lihat sendiri ayatnya, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Yohanan 10 ayat yang ke-30. Yohanan 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu visi, bukan satu misi, tapi satu pribadi. Kenapa orang tidak bisa menerima sehingga Yeshua merupakan bagian dari Yahweh? Karena orang melogikakan Tuhan. Nanti saudara akan tahu apa bahayanya menghilangkan nama Yeshua HaMashiach di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Tadi Yohanan 8 ayat 24 dan Yohanan 14 ayat 9 sudah dibaca. Jadi Yeshua adalah manifestasi jasmani Yahweh sendiri. Yeshua sama dengan firman, sama dengan Yahweh dalam daging. Maka Yeshua sama dengan Bapa dalam bentuk seperti manusia. Ingat, bukan manusia, tetapi seperti manusia. Dulu saya berpikir Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau Yesus 100% manusia, berarti dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lainnya. Karena kitab suci katakan, semua telah kehilangan kemuliaan Elohim. Telah kekurangan kemuliaan Elohim. Semua manusia sudah berdosa. Yeshua berdosa atau tidak? Tidak. Dan kalau Yeshua itu manusia, berarti saya mentuhankan manusia. Saya tidak menjadikan manusia jadi Tuhan, tetapi Tuhan yang jadi seperti manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan jadi seperti manusia, bisa atau tidak? Sangat bisa. Jadi harus bisa dibedakan. Saya ngomong serius saudara-saudara. Karena ini menyangkut keselamatan. Kalau tidak menyangkut keselamatan, ngapain ada gereja pemulihan firman? Saya dulu juga hidup sudah nyaman. Jadi sekarang saatnya meninggalkan doktrin Trinitas yang membagi Yahweh menjadi 3 pribadi. Pemahaman bahwa putra bukan Bapa, seolah mereka 2 Elohim. Filosofi Yunani yang meracuni pemahaman ilahi dengan istilah asing, hipostasis, substansi, persona, itu semua hanya istilah-istilah yang tidak firmaniah, saudara-saudara. Jadi sekarang manifesto iman kita apa? Yeshua adalah Yahweh, dialah Bapa. Karena itu yel-yel GPF, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Jadi bukan pribadi yang lain. Yeshua adalah Yahweh, satu-satunya Elohim, Bapa kekal. Yahweh adalah Echad, tidak terbagi, tidak berpribadi-pribadi. Kita membuka Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Yahweh itu Esa. Esanya dalam bahasa Ibrani Echad. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, bukan Yakid. Kalau Yakid itu saya, saudara itu Yakid. Artinya, kalau saya sekarang ini ada di depan saudara, orang mau cari saya di luar sana sampai rambutnya rontok botak semua tidak akan ada karena saya ada di sini. Tapi kalau Yahweh sekarang sedang menyampaikan firman di 1 juta tempat yang lain pada waktu yang bersamaan, Yahweh ada di sana atau tidak? Ada. Lalu ada berapa Yahweh? 1. Loh gampang gitu kok. Jadi angel bikin kepala botak. Satu lagi Yesaya 44 ayat 6.
Yesayahu 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Sebaot berfirman, Akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Akulah yang awal dan yang akhir, Alef Betau. Siapa itu? Yahweh dan juga Yeshua HaMashiach. Karena memang satu, bukan dua. Manifesto yang keempat, Yeshua Sang Mesias adalah Yahweh itu sendiri yang turun dari Samayim atau dari sorga mengenakan tubuh seperti manusia. Yohanan 1 ayat 1 dan 14. Yohanan 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Jadi mengambil rupa seorang hamba, tapi dia tetap Elohim. Ya. Manifesto yang keenam, Yeshua adalah satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Tadi ayatnya sudah diungkapkan, Yesayahu 43 ayat yang ke-11. Anoki, Anoki, Yahweh, we'en mibal adai mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian kisah 4 ayat 12. Di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali di dalam Dia. Siapa Dia di situ? Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh. Jadi kami menolak doktrin Trinitas dan segala bentuk pemisahan pribadi-pribadi dalam Elohim sebagai ajaran asing dari filsafat Yunani. Tidak ada dalam kitab suci. Karena itu kalau ada saya berani terjun dari Monas, karena tidak ada. Kalau ada ya saya tidak berani. Kemudian apologetika singkatnya menjawab pertanyaan umum. Apakah Yeshua itu Elohim? Ya, dia adalah Yahweh sendiri yang menjadi seperti manusia. Yohanan 1 ayat 1, Yohanan 20 ayat 28. Kita baca yang Yohanan 20 ayat 28. Yohanan 1 ayat 1 tadi sudah. Yohanan 20 ayat 28. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Nah, jadi Yeshua itu Elohim. Kalau ada orang mengatakan Yeshua itu hanya Adon, itu perlu belajar lebih dalam lagi. Lalu ada orang yang menyangka begini, tunggu, apakah Yeshua itu Bapa? Ya, dia disebut Bapa kekal, Yesayahu 9 ayat yang ke-5. Kita baca saja Yesayahu 9 ayat 5. Yesayahu 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini untuk siapa? Gelar untuk siapa, saudara-saudara? Untuk Yeshua, ya. Karena itu ketika Filipus minta ditunjukkan Bapa, Yeshua katakan, masa kamu bersama dengan aku nggak ngerti? Kamu melihat aku sama saja dengan kamu melihat Bapa. Lalu kenapa Yeshua berdoa kepada Bapa? Karena seperti manusia sejati, dia menunjukkan kerendahan dan ketergantungan, tetapi yang tinggal di dalam dia adalah Bapa. Kita baca Yohanan 14 ayat yang ke-10. Yohanan 14 ayat 10.
apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, jadi Yesua ketika di atas muka bumi ini dalam kapasitas sebagai seperti manusia, tetapi manusia yang sejati. Artinya apa? Kalau manusia yang sesungguhnya diciptakan oleh Bapa, yaitu Adam dan Hawa, yaitu kalau melihat Yesua yang tidak bisa melakukan perbuatan dosa, artinya sebagai pattern, sebagai contoh bahwa manusia yang sejati itu ya seperti Yesua. Dia melakukan Torah, ya. Karena itu jangan berani-berani menghilangkan Torah. Yesua katakan satu iota pun, satu keraya pun tidak dihilangkan. Bukankah ada Bapa, Putra, dan Ruach Kodes? Ya, itu 3 sebutan dan 3 peran. Tetapi satu, yaitu Yahweh yang sama. Bukan 3 pribadi, melainkan 3 cara Yahweh menyatakan dirinya. Sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Sangat gampang sebetulnya. Tapi jadi bikin kepala puyeng. Kenapa? Karena pokoknya Allah tidak boleh keluar dari Alkitab. Itu sudah ngeblok, saudara-saudara. Saya dulu awalnya juga begitu. Karena merasa pinter. Orang merasa pinter itu apa? Keminter. Nggak pinter tapi keminter. Sok pinter, sok tahu tapi nggak tahu. Itu kan yang dibaca tadi Efesus 3 ayat 14 kan bahasa Ibrani. Perjanjian baru kan aslinya Yunani. Saya katakan perjanjian baru pun aslinya Ibrani. Tapi saya akan ikuti pemikiran mereka. Oke, Yunani. Sekarang kita lihat di dalam kitab berbahasa Yunani. Nah, itu yang paling bawah ya, Efesus 3 ayat yang ke-14. Tau karin kamto tagonata mau proston patera tau korio hemon Yesus Kristo. Tau itu karena ini. Karin itu kasih karunia atau anugerah atau sebab. Kamto aku menekuk, aku berlutut. Ta bentuk jamak netral kedua. Di sini berarti lutut. Gonata lutut-lutut mau milikku atau aku. Pros itu kepada atau ke arah. Ton patera ini artinya Bapa. Dalam artikel definitif sang Bapa. Tau kiriau dari Tuhan atau milik Tuhan. Hemon kita atau kami. Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Jadi terjemahnya, karena itu aku berlutut dengan lututku kepada Bapa dari atau milik Tuhan kita atau Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Tau itu bentuk maskulin netral tunggal genetif digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau asal setara dengan kata dari atau milik. Artinya Tuhan kita itu Yeshua HaMashiach yaitu Bapa. Kalau diberi kata dari juga tidak salah. Karena Bapa dari Yeshua HaMashiach itu bukan pribadi yang berbeda. Sebetulnya apa yang saya sampaikan pagi ini kuliah S3 loh saudara-saudara. Jadi saudara kuliah S3 ini. Sekarang bahayanya menghilangkan adonenu Yeshua HaMashiach. Yang pertama, mengaburkan identitas keilahian Yeshua. Menghilangkan nama Yeshua HaMashiach dari ayat ini menghapus penegasan bahwa yang pertama, Yeshua lah yang menjadi pusat hubungan kita dengan Bapa. Karena Yeshua HaMashiach itu Bapa itu sendiri, yaitu Yahweh. Ayatnya tadi sudah disampaikan, Yohanan 4 ayat yang kedua, Yohanan 8 ayat 24, Yohanan 14 ayat 9. Jadi bukan dari
bukan bagian dari pribadi Yahweh. Tuhan tidak pernah menjadi berpribadi-pribadi, tetapi satu pribadi echad. Kembali orang menyatakan pribadi-pribadi karena melogikakan Tuhan. Supaya Tuhan itu masuk logika kita. Tapi Tuhan bukan tidak masuk logika, tetapi melampaui logika. Yang kedua, Yeshua adalah perantara, pengungkap dan manifestasi dari Bapa itu sendiri. Yohanes 14 ayat 9. Penghilangan nama Yeshua yang kedua membuka celah teologi non-mesianik tanpa penyebutan Yeshua HaMasyiah. Ayat ini dapat dimanfaatkan oleh kaum Unitarian yang menolak keilahian Yeshua. Ada orang mengatakan Pak Yakub itu Unitarian. Orang tidak ngerti apa itu Unitarian. Unitarian itu menolak Yeshua sebagai Elohim. Artinya Yeshua itu bukan Tuhan. Kita mengakui Yeshua Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia Yahweh. Jadi Unitarian atau bukan? Bukan. Tapi orang asal jeplak, asbun, asal bunyi. Yang kedua, Yudaisme rabbinik yang menolak bahwa Bapa hanya dapat didekati lewat Yeshua, sehingga Yeshua itu bukan Yahweh. Ini bahayanya menghilangkan Yeshua. Kemudian untuk kelompok Kristen liberal yang memisahkan Bapa dari identitas Yeshua, padahal seluruh kitab Efesus dibangun atas fondasi bahwa segala sesuatu dipersatukan di dalam HaMasyiah. Efesus 1 ayat yang ke-10. Kita akan dengar bersama-sama Efesus 1 ayat yang ke-10. Efesus 1 ayat 10, sebagai penata layanan penggenapan saat-saat untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam HaMasyiah, baik hal-hal yang di dalam surga maupun hal-hal yang di atas bumi, di dalam dirinya. Ya, jadi Yeshua itulah yang menjadi pemersatunya. Kalau Indonesia yang terlalu banyak bahasa, budaya, agama, yang menjadi pemersatunya apa? Pancasila. Itu loh. Dan segala akses kepada Bapa adalah melalui Dia. Efesus 2 ayat 18. Kita mendengarkan Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18, sebab melalui Dia kita keduanya dalam satu roh memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, jadi melalui siapa? Yeshua. Ya. Nah, kalau dihilangkan Yeshuanya berarti tidak melalui Dia bisa. Karena itu hal yang ketiga, memerosotkan keterpusatan pada Yeshua sebagai otoritas tertinggi. Rabi Saul atau Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan monoteisme tanpa Mesias. Dia mengajarkan bahwa Yeshua adalah manifestasi dari Elohim yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat 15, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Ya. Yang terakhir, yang keempat, jika nama Yeshua dihilangkan, maka bisa ditafsirkan bahwa kita bisa berdoa kepada Bapa tanpa melalui Mesias yang bertentangan langsung dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, jadi ada ayat yang mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi dengan menghilangkan Yeshua, seolah-olah orang bisa langsung berseru kepada Bapa. Padahal jelas Yeshua itu pintu. Yohanes 10 ayat 9. Kita dengar bersama-sama. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Jadi dapat meminta kepada Bapa melalui Yeshua.
Karena Yeshua itu Bapa itu sendiri, jadi bukan meminta kepada Yeshua melalui Miriam. Ada kan orang yang berdoa kepada Yeshua melalui Miriam? Ada enggak? Ada. Kita tidak meminta melalui Miriam, tetapi memintanya kepada Bapa melalui Yeshua. Coba kita dengarkan Yohanes 16 ayat 26 sampai 28. Yohanes 16 ayat 26 sampai 28. Pada hari itu kamu akan meminta dalam namaku, dan aku tidak berkata kepadamu bahwa aku akan meminta kepada Bapa mengenai kamu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan kamu telah percaya bahwa aku berasal dari Elohim. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia, tetapi aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Nah, jadi jelas ayatnya, saudara-saudara ya. Artinya kepada Bapa, kembali ke wujud sebagai Bapa yang adalah roh. Roh kelihatan atau tidak? Tidak. Yohanes 4 ayat 24 bagian A dikatakan Elohim itu roh. Ya. Sekarang bagian terakhir implikasi apologetikanya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, implikasinya bahwa teks Ibrani lebih konsisten dengan teologi konsolidasi Bapa dan Putra. Contohnya di dalam Matius 24 ayat 36. Coba kita dengar saja pembacaannya. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Nah, sekarang kita lihat yang terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Bunyinya apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak pun tidak, berarti Yeshua tahu enggak? Enggak tahu. Ini janggal. Saya mau tanya, tolong jawab. Saudara tadi pagi mau datang ke gereja, saudara tahu enggak? Kecuali orang yang linglung. Loh, kok aku tahu di gereja ya? Nah, itu orang yang linglung. Kalau orang enggak linglung, saudara datang duduk di depan saya dari rumah, tahu enggak kalau tujuannya mau ke gereja? Tahu. Jadi kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang katakan anak pun tidak, berarti anak beda dengan Bapa. Yeshua beda dengan Yahweh. Berarti Pak Yakub mau menyalahkan Elai. Lah memang salah kok ngomong tidak boleh salah. Kan harus begitu. Yang kedua, dalam konteks Efesus, Rabi Saul sedang mengajarkan kesatuan antara Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Mesias. Ayatnya cukup panjang, Efesus 2 ayat 14 sampai 22, nanti dibaca nanti saja di rumah. Efesus 2 ayat 14 sampai 22. Jadi Rabi Saul itu menyatukan antara goyim, yaitu bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, dengan orang Yahudi disatukan di dalam Yeshua HaMashiach. Itu maksudnya. Yang ketiga, dengan menghilangkan Yeshua dari Efesus 3 ayat yang ke-14, pesan ini dipisahkan dari konteks utamanya. Terpisah. Padahal antara Yeshua, Yahweh, dan Ruach HaKodes yang adalah satu itu merupakan inti daripada iman kepada Yeshua HaMashiach. Iman kepada keselamatan yang sesungguhnya. Yang keempat, penghilangan ini bisa dilihat sebagai bentuk kristologis minimalis. Ada indikasi bahwa beberapa penerjemahan modern terutama di dunia barat dan bahkan Asia mengurangi kebiasaan akan keilahian Yeshua demi alasan inklusif atau universal. Masa di luar Yeshua tidak ada keselamatan? Jangan gitu dong.
Jangan gitu dong, bagaimana? Wong memang ayatnya bunyinya begitu, masa kita mau mengatakan tidak? Sekarang ini pada akhir zaman ada yang mengatakan agama itu kendaraan masuk surga. Terserah. Jadi saudara pergi ke gereja kendaraannya kan beda-beda. Ada yang pakai mobil, mobil pun ada yang T120, ada yang mobil baru, ada yang naik sepeda motor, itu agama katanya. Nah sekarang kalau mobilnya sudah bobrok, piye? Kayak dulu, zaman dulu kita punya mobil, apa itu, Zebra ya. Itu kalau turun di gombel itu nembak-nembak, sudah. Duar, sampai orang yang ada di belakangnya ngeri. Itu apa, pintunya itu, catnya pintu itu bisa dimasukin tangan karena sudah ngelupas. Nah sekarang kalau mobilnya sudah seperti itu berarti kalau agama yang bobrok bagaimana? Saya katakan agama tidak menyelamatkan. Agama apapun tidak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach atas pimpinan Ruach HaKodes. Amin. Yang kelima, yang terakhir, membingungkan pembaca awam. Tanpa kehadiran nama Yeshua, pembaca bisa mengira bahwa siapapun bisa menyebut Bapa tanpa perlu pengenalan akan identitasnya yang diwahyukan dalam dan melalui Yeshua HaMashiach. Saya mau berdoa langsung kepada Bapanya saja, tidak perlu melalui Yeshua HaMashiach, kan akhirnya ke sana. Bisa dipahami saudara-saudara. Tidak perlu Yeshua HaMashiach. Karena tidak usah melalui Yeshua juga ada keselamatan. Ya boleh saja, itu pendapat kok. Saya menghargai pendapat orang. Tapi jangan mengatakan yang menggunakan nama Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu sebagai penyesat nabi palsu. Yang nabi palsu siapa? Yang menyesatkan siapa? Ini yang harus dipikir. Maka coba sanggahan saya disanggah lagi. Kalau saya salah, saya akan belajar dari Anda. Jadi jangan menyalahkan orang tapi disalahkan enggak mau. Bagi saya, Anda mau menyebut Yahweh dengan Allah, enggak masalah. Orang mau menyembah batu juga enggak boleh dilarang kok. Itu hak asasi manusia. Kalau melarang saya ditangkap HAM nanti. Tapi apa yang saya ajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan bahwa menyunat ayat seri yang kedua di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Minggu-minggu yang akan datang sepanjang saya masih mempersiapkan saya akan berseri menyunat ayat yang ketiga. Loh kok kaman Pak? Ya memang banyak. Kenapa? Karena orang mengatakan LAI itu tidak bisa salah. Ya aneh kalau tidak bisa salah. Jadi ini saja yang saya sampaikan, kiranya memberkati di dalam kehidupan saudara. Tetap beriman kepada Bapa Yahweh, Besem, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Karena itu iman yang sudah betul, benar. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau adalah Bapa kami. Bapa Yahweh yang sudah turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena kasih-Mu kepada kami umat manusia, supaya kami yang berbaris kepada dosa, kepada kematian, kepada celaka dan maut, kami boleh mendapatkan keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Karena Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk kami kembali kepada Bapa Yahweh, Bapa yang di surga, Bapa yang memiliki bumi dan segala isinya ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak Bapa Yahweh, menjadi umat-Mu yang Kau selamatkan melalui karya-Mu di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di Bukit Golgota. Haleluya. Untuk keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami telah mendapatkan karunia
untuk mengenal Bapa Yahweh yang adalah Yesus HaMashiach dan Roh HaKodes. Engkau adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang sudah turun ke dunia untuk keselamatan umat manusia. Amin. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih untuk pengajaran-Mu, terima kasih untuk penyingakan-Mu, terima kasih untuk penerangan-Mu yang begitu jelas dan gamblang untuk kami boleh mengerti, kami mengerti dengan jelas ya Tuhan, sehingga kami akan tetap berpegang teguh kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach dan Roh HaKodes, karena Engkau adalah satu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, sekalipun ada banyak serangan, sekalipun ada banyak tantangan, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa Yahweh tetap memberikan kepada hamba-Mu ketegaran, kekuatan yang ekstra, dan juga Tuhan jalan keluar setiap persoalan, setiap masalah, setiap pertanyaan yang datang, karena Engkau adalah Bapa Yahweh di tempat yang maha tinggi, memberikan hikmat, memberikan pencerahan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dan bersama-sama Engkau, bersama-sama dengan Yesus HaMashiach, hamba-Mu akan mampu mengalahkan segala sesuatu yang datang dari kuasa kegelapan, yang datang dari kuasa setan, yang datang daripada roh-roh akhir zaman ini, yang akan menyesatkan umat-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, berkati untuk setiap pergumulan hidupnya, berkati untuk setiap visi dan misinya, berkati terlebih untuk pembangunan gereja yang baru ya Tuhan, supaya Engkau terus memberkati, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah, setiap kesulitan, setiap persoalan yang datang di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami yakin, kami percaya, bersama-sama dengan Engkau hamba-Mu akan menang. Kami semua akan menang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati Ibu Gembala, berkati Bapak Wakil Gembala, istri, anak, dan juga berkati anak-anak yang ada di Amerika. Semua dalam perlindungan dan proteksi Bapa Yahweh yang sempurna. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dari rumah Tuhan, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube. Berkati semua supaya firman itu sampai kepada mereka dan kami semua paham, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan firman Tuhan, yang akan Engkau selamatkan, yang akan bertemu dengan Engkau di awan-awan, di udara. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri, nanti kita akan mendengar pengumuman dari Pak Sarmujito. Kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka di jalan maupun orang jahat serta kerusakan kendaraan. Tibakan di rumah dengan selamat dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panau eleka weyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Masias Sang Pembeli jiwa, dan Ruach Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus Masias datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.